Leon Slater berhasil menang dan akan lawan Obafemi. Tia Hale gak sengaja kalahkan Black Monroe. Javon Evans ingin balas dendam ke Ricky Sainz. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT minggu ini tanggal 17 Desember 2025. Javon Evans lagi di parkiran dan di situ dia ngobrol sama NXT GM Eva. Javon nanyain soal Ricky Sainz udah datang apa belum, tapi Eva bilang dia juga nggak tahu Sainz ada di mana. Habis itu Eva ngajak Javon buat masuk ke dalam gedung. NXT minggu ini langsung dibuka sama pertandingan gelar NXT Women's North American antara Black Monroe melawan Tia Hale. Dari awal kelihatan banget kalau Tia Hale fokus ngerjain lengan Monroe, tapi di sisi lain Black Monroe justru ngontrol banyak bagian match dengan cara memperlambat tempo dan nahan Tia supaya nggak bisa bebas. Walaupun begitu, Tia beberapa kali bangkit dengan quick offense yang bikin match tetap ketat. Setelah exchange di tengah match, Tia tiba-tiba nge-cover Monroe dan wasit langsung hitung 3. Dan Tia pun memenangkan pertandingan. Masalahnya, Monroe kelihatan kayak ngangkat bahunya dan dia pun protes. Tapi keputusan tetap jalan, Tia Hale dinyatakan menang dan jadi juara baru. Ini pertandingannya itu menarik sih. Jujur aku nebak kalau itu bukan botch atau kesalahan dari siapapun di ring. Ini kayak semacam pick me up moment buat Tia Hale dan kemungkinan besar Black Monroe bakal menangin kembali gelarnya dalam waktu dekat. Apapun arah ceritanya nanti, tetap aja selamat buat Tia Hale. Di backstage, The Cooling nemuin 3 bangku dan 1 boneka yang duduk di atas itu. Izidane bilang kalau dia bakal ngurusin masalahnya, tapi kemudian dia bilang itu cuma permainan pikiran dari Tatum Paxley doang. Setelah itu, Ethan Page keluar dan ngelakuin promo ke penonton sebagai NXT North American Champion sekaligus Triple A Mixed Tag Team Champion. Dia bingung kenapa akhir-akhir ini dia terus diserang, sindir Tony D'Angelo. Tapi yang muncul malah Stax, bareng Ariana Grace sambil bawa TNA International Championship. Stax bilang dia nggak tahu Tony ada di mana, tapi dia jelas nyeletuk kalau gelarnya Ethan Page bakal cocok banget dipajang di sebelah gelarnya dia. Tiba-tiba, Moose dari TNA nyela. Moose bilang kalau talenta TNA udah kesal karena gelar-gelar mereka dipegang sama bintang NXT, dan dia berniat ngambil salah satunya balik. Tapi terus Moose ngebocorin kalau match perebutan gelar antara dia lawan Ethan Page buat gelar North American udah disetujui dan bakal terjadi di NXT Awards Show akhir Desember. Pas Ethan coba nyerang duluan, Moose dengan gampang nahan pukulannya dan langsung ngehajar Ethan balik. Ini tuh literally title match yang langsung di set gitu aja. Interupsi dari Stax juga agak kerasa aneh menurutku, tapi kelihatan jelas tujuannya cuma buat ngetis seolah Moose yang bakal ngejar gelarnya, padahal aslinya Moose ngincer gelarnya Ethan. Dan ya, Ethan Page emang arguably performer terbaik di NXT sekarang, jadi dia berhasil bikin segmen ini tetap jalan dan terasa penting, walaupun agak bingungin. Balik lagi ke parkiran, Leon Slater ketemu Javon Evans dan bilang kalau ada kemungkinan Ricky Sainz bahkan gak bakal muncul. Javon curhat soal kemarahannya karena minggu kemarin dia gagal dapetin NXT Championship gara-gara Sainz ikut campur. Slater terus minta dukungan buat match number 1 contender yang bakal dia jalani nanti. Javon setuju, mereka terus masuk ke gedung. Pertandingan tag team berikutnya mempertemukan OTM yang melawan Hank Walker dan Tank Ledger. Matchnya keras dan kompetitif. OTM sering isolasi salah satu lawan pakai offense tim yang rapi, tapi Hank dan Tank beberapa kali bikin comeback buat tetap hidup di match. Setelah banyak near fall, finishnya datang waktu Hank berhasil lakuin inside cradle ke Bronco Nima untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya ternyata cukup bagus, aku jujur nggak nyangka bakal selama itu, tapi 2 tim ini kerja keras dan beberapa menit terakhirnya bener-bener seru. Cara match ini disusun juga bikin aku ngerasa rematch kemungkinan besar bakal terjadi. Setelah itu, Ricky Sainz akhirnya kelihatan. Dia keluar dari mobil dan masuk ke gedung dengan pengawalan keamanan. Gak lama kemudian, Jasper Troy juga ngobrol sama Eva soal masa depan divisi gelar Speed. Dia sombong banget, bilang siapapun yang menang turnamen nanti tetap bakal kalah ngelawan dia. Ricky Sainz akhirnya masuk arena, masih dikelilingi security. Di mic, dia bilang dia nggak bakal minta maaf dan semua yang dia lakuin itu perlu buat nentuin posisinya sebagai bintang utama di NXT.
Sens bilang dia bakal ngelakuin apapun buat sampai ke puncak, dan popularitas atau persetujuan fans itu nggak penting buat dia. Sens ngerendahin Jevon karena nggak pernah punya gelar dan dengan percaya diri bilang kalau status dan ambisinya itu jauh di atas Jevon. Jevon akhirnya muncul di ringside dan langsung nyerang Sens tapi langsung ditahan security. Sens balas serang dan segmen ini ditutup dengan Sens yang ngasih Rosembo ke Jevon sampai tembus meja komentator, ninggalin Jevon terkapar. Promo heel dari Ricky Sens itu solid. Menurutku emang agak kelamaan sebelum Jevon Evans akhirnya keluar, tapi kayaknya itu sengaja dikasih waktu supaya Ricky bisa bener-bener nyampein poinnya. Dan aku nggak ngerasa kegagalan Ricky buat super over sebagai babyface itu pure salahnya dia. Masalahnya dia nggak dikasih kesempatan rutin buat motong promo yang inspiratif kayak Cody Rhodes. Sementara itu Jevon Evans tuh shonen protagonisnya NXT dan semoga aja program lawan Ricky ini bisa sama-sama bikin keduanya makin over. Di kantornya Eva, Sol Ruga dan Zarya lagi ngobrol sama Eva waktu Ethan Page masuk sambil ngeluh soal gangguan dari Moose plus Tex dan Ariana Grace. Chelsea Green juga masuk bareng Alba Fire. Chelsea langsung komplain juga. Eva bilang hal-hal buruk yang terjadi ke Chelsea itu bukan salah Eva. Eva lalu ngumumin kalau minggu depan Chelsea Green bakal mempertahankan Women's US title-nya lawan Sol Ruga karena Sol berhasil ngalahin Bayley di Saturday Night's Main Event. Ethan dan Chelsea pun langsung sama-sama ngeluh. Lanjut ke pertandingan tag team antara Fatal Influence melawan Brand Sinclair dan Kendall Gray. Fatal Influence langsung nyerang, tapi Brand dan Kendall balas dengan offense tim yang solid. Setelah Henley dan Lady Lama ngontrol match, Kendall bangkit dan fokus ngerjain lengan Henley. Jessie Jane coba ikut campur dari apron, tapi Kendall ngejatuhin dia. Kendall lalu ngunci cross arm breaker ke Henley, bikin Henley tap out untuk memenangkan pertandingan. Ini pertandingan tag team yang cukup bagus buat nge-push Kendall Gray. Aku pribadi seneng lihat Kendall dapat spotlight karena dia emang super berbakat di ring. Matchnya enak ditonton, Kendall kembali menang itu masuk akal karena dia itu penantang NXT Women's Championship lawan Jessie Jane di New Year's Evil. Di backstage, Thea Hale yang sekarang udah jadi juara baru lagi diwawancara soal kemenangannya. Jordynne Grace datang ngakuin betapa pentingnya momen ini buat dia. Tiba-tiba Black Monroe muncul, ngotot bilang dia tadi itu sempat kick out dan nuntut rematch. Jordynne coba nenangin Monroe, tapi Monroe tetap frustrasi dan jelas pengen ngerebut kembali gelarnya. Gak lama, Izzy Dame nemuin boneka lain yang sekarang ditaruh di lokernya. Lola Vice sempat ada di situ juga, sementara Kelani Jordan malah sombong nyebutin dirinya itu sebagai crossover atlet terbaik di divisi. Lola Vice langsung nantang klaim itu dan ngetis bakal ada pertandingan antara mereka minggu depan. Di tempat lain, Silo Hill dan Skylar Ray lagi ngobrol soal performa mereka sebelum disela sama Stax dan Ariana Grace. Adu argumen itu berujung ketantangan match minggu depan dan Silo nerima tantangan itu. Waktunya main event. Pertandingan Fatal 4-Way buat number 1 contender antara Joe Hendry, Dion Lennox, Miles Bourne, dan Leon Slater dengan hadiah kesempatan perebutan NXT Championship. Dion main licik dan oportunis, Slater ngadelin kecepatan dan aerial offense walaupun lututnya cedera. Hendry dan Miles punya banyak sequence adu power yang bikin semua orang tetap terlibat sampai akhir. Di fase akhir, Slater berhasil bangkit dan ngeluarin beberapa move, bertahan dari gangguan lawan-lawannya. Setelah Hendry dan Miles saling netralin satu sama lain, Slater ngambil momen dan ngehantam Swanton 450 ke Miles untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan ini bikin Leon Slater resmi jadi penantang Oba Femi buat NXT Championship di New Year's Evil. Acara ditutup dengan Slater selebrasi dan face to face sama Oba Femi yang keluar bawa gelar. Sementara Tony D'Angelo kelihatan mantau dari area penonton. Pertandingan main event yang sangat bagus. Leon Slater emang pilihan terbaik dari 4 bintang itu soal kualitas match. Aku nggak yakin siapapun di match ini bakal ngalahin The Ruler dalam waktu dekat, apalagi setelah Oba Femi baru aja dapat kembali gelar NXT World Title dari Ricky Sainz. Tapi Slater bakal ngasih match up yang fresh, plus formula klasik Big Guy lawan Little Guy pas mereka ketemu di New Year's Evil nanti. Oke, secara keseluruhan ini episode NXT yang solid. Aku bakal bilang ini cukup bagus tapi belum spesial banget. Promo dan segmen backstage-nya nggak terlalu banyak yang stand out. Divisi cewek seperti biasa selalu deliver. Props juga buat NXT karena milih Leon Slater buat nantang Oba Femi di New Year's Evil.
Kita semua tahu Leon gak bakal menang, tapi tetap salut buat dia karena dapat spotlight sebesar itu. Tapi menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were